Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Kristus Tuhan kita yang kembali memperkenankan kita semua, sahabat doa penginjilan Musafir, untuk bersama lagi dalam persekutuan doa, persekutuan yang memuji dan menyembah Tuhan dalam Musafir berdoa, edisi minggu terakhir di bulan Oktober 2022, tepatnya hari ini Sabtu 30 Oktober 29 Oktober ya. Sabtu 29 Oktober 2022. Sahabat doa penginjilan Musafir, Tuhan dekat kepada setiap orang yang tetap setia berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama dengan pelayan khusus UPK Bipra, tim doa, bahkan anggota jemaat yang ada di kolom 5. Dengan kasih kami berikan kesempatan untuk pelayanan Musafir berdoa ini kepada kolom 5. Disilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat doa, jemaat Benih Musafir Prayer, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini, ketika kita sudah melewati hari-hari kehidupan di dalam berkat Tuhan, kita bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam persekutuan seluruh jemaat Musafir Prayer, atau yang selalu kita sebut Musafir berdoa. Pagi hari ini dalam pelayanan jemaat kolom 5, pelayan khusus dan pelayan jemaat kolom 5, kami akan memulaikan kegiatan Musafir berdoa pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi, selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam doa dan saksikan yang akan dituntun oleh Bapak Penatua Lex Milon. Selamat pagi, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat doa dan penginjilan Musafir Prayer yang boleh tergabung dalam peribadatan pagi ini, tentunya kita akan memulaikan ibadah ini dan tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akan memulaikan ibadah. Kita menyanyi segala puji syukur dan apa yang berikutnya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau-lah layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya,
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini, ibadah sahabat doa penginjilan musafir prayer. Tertabislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat pesan sahabat doa yang dikasih dari Tuhan, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa dan penyembahan. Kita akan dituntun oleh Ibu Pendeta Dolor Kedua. Sahabat doa dan penginjilan saya, Rasul Paulus bilang, semua manusia telah berbuat dosa. Jika kita berkata tidak berdosa, menipu diri kita sendiri. Dan karena itu, mari dalam sikap doa kita arahkan hati pikiran perasaan dalam hadirat Tuhan. Kita berhati, kita yang tergabung dalam sahabat doa. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus, kami bersyukur dalam perkenanan-Mu Tuhan. Pada hari ini Sabtu, kami boleh diberikan nafas kehidupan yang gratis. Semua karena anugerah kasih Tuhan. Kami datang dengan penuh kerendahan diri dan hati untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tidak Allah seperti Engkau. Dan karena itu kami mohon kiranya Engkau tilik hati kami agar kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tidak ada Allah yang kami tinggikan, agungkan, sanjung selain Engkau yang adalah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Kami mohon Tuhan, hati kami ada dalam hadirat-Mu, menyembah, mengagungkan Engkau. Dan saat ini juga kami harus mengaku dosa. Sebab tidak ada yang tersembunyi. Kami sadar bahwa setiap hari kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dosa melalui pikiran, dosa melalui kata-kata, dosa melalui perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, selaku suami, selaku istri, selaku anak-anak, sebagai anggota jemaat, sebagai anggota masyarakat, banyak kemunafikan, banyak ketidakberesan kami kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, di dalam persekutuan jilan doa, kami mohon ampun atas semua pelanggaran, kealpaan, dan ketidakberesan kami. Maka inilah kembangan kami, dan inilah pengakuan dosa kami. Termasuk sebagai warga masyarakat. Kadang kami tidak menopang program pemerintah. Sebagai anggota jemaat, kadang kami tidak mendukung pelayanan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Oh Tuhan, terlalu banyak kealpaan kami. Terlalu banyak ketidakberesan kami. Dan karena itu, ini kami Tuhan ampuni, kasihani, dan baharui kami. Di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, Sang Penebus kami yang kekal, abadi, dan sempurna. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sahabat doa, saatnya kita akan menerima firman Tuhan, doa dan motivasi firman yang akan disampaikan oleh Ketua Am Bapak Reva.
Dalam persiapan mari kita angkat pikiran. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita membaca dan merenung firman-Nya, mari kembali kami tertunduk menghampiri kekudusan-Mu, ya Allah Bapa dan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di penghujung bulan Oktober 2022 ini, tepatnya hari ini Sabtu 29 Oktober. Tuhan masih memungkinkan kami menikmati kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan berupa kekuatan kesehatan. Tuhan, sesungguhnya kami menikmatinya karena Engkau sendiri adalah firman. Oleh karena itu kami mohon, biarlah kiranya Engkau hadir dalam persekutuan ini melalui firman yang akan kami bacakan. Tuhan, hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan, menjadi penyambung lidah Tuhan. Sesungguhnya hamba-Mu tidak layak, tidak punya apa-apa. Oleh karena itu kami mohon, hamba-Mu mohon juga kepada curahkanlah Roh-Mu yang kudus, menguasai hati dan pikiran hamba. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib. Janganlah hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu, tapi hamba-Mu menyerahkan seantero hidup hamba-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu. Tuhan, biarlah firman yang akan kami baca, tidak hanya kami membaca saja, tidak hanya kami memahami menurut pemahaman kami, tetapi kami mohon Roh Kuduslah yang sesungguhnya menguasai hati dan pikiran kami, supaya firman ini boleh terpatri dan mampukan kami untuk menjawantahkan dalam kehidupan kami, apapun profesi kami, dimanapun kami berada, supaya sungguh-sungguh kami menjadi surat-surat yang dapat dibaca oleh siapapun, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Inilah kami yang mau membaca dan merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menghidupkan. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam ibadah musafir berdua pada hari ini, saya mau mengajak kita membaca dari kitab Injil Matius. Saya tidak membacakan kembali firman yang kita renung-renungkan di sepanjang minggu yang berjalan ini, tetapi saya mengambilnya dari kitab Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28.
Sekali lagi, Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 saya bacakan untuk kita semua. Di bawah perikop permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepada-Nya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduklah di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminta cawan? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberitahukannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Demikian bacaan firman kita di pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pembacaan kita pagi hari ini cukup menarik untuk kita coba renungkan bersama. Bahwa sesungguhnya kita bersyukur bahwa hidup kita sesungguhnya hanya anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kita. Dan sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, kita pun mengaminkan bahwa kehidupan kita secara utuh dan keseluruhannya adalah anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita sudah sama-sama membaca dari kitab Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat 20. Kita tahu bahwa ke-12 murid Tuhan Yesus itu beragam karakter. Petrus misalnya seorang yang senior di antara para murid Yesus, dia seorang yang agresif. Contoh keagresifannya ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia juga yang berinisiatif untuk menemui Tuhan Yesus. Sementara yang lainnya sedang bingung kehadiran Tuhan Yesus di malam itu. Dia dikira oleh mereka adalah hantu. Tapi Petrus mencoba berjalan, tetapi akhirnya juga dia hampir terjatuh.
Demikian juga ketika Yesus menyampaikan dia akan mengalami penderitaan, akan dibunuh. Dia juga yang mengatakan dia akan ada di sisi Yesus. Apapun kondisi Tuhan Yesus di saat itu. Luar biasa. Tetapi juga ada di antara 12 murid itu seorang yang dipercayakan Tuhan yang kemudian menjadi pengkhianat. Kita tahu semua siapa. Ada juga karakter yang menonjol lainnya. Seorang yang lebih rasional, lebih banyak menggunakan akalnya, dan bersifat empirik. Dia mau kehidupan yang nyata, yaitu Thomas. Dia tidak percaya kalau belum dia melihat bahwa Yesus. Ini antara lain karakter-karakter dari murid-murid Yesus. Karakter murid Yesus sesungguhnya juga mewakili karakter kita manusia. Pada dasarnya kita manusia ini terberbalik. Ketika Petrus mengatakan dia berada di samping Yesus, apapun peristiwa yang terjadi padanya, akhirnya juga dia menyangkal Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mengingatkannya ketika mereka makan bersama di dalam perjamuan terakhir. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, dari pembacaan kita tadi, yang menarik adalah kehadiran seorang ibu dari dua murid Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus atau bapaknya Zebedeus. Ibunya ini bersama kedua anak datang menghadap kepada Tuhan Yesus, menyembah dia, menyembah dalam kebiasaan orang Israel adalah tunduk sampai ke tanah, berada di hadapan Tuhan Yesus. Mereka datang menyembah kepadanya, dan Tuhan Yesus juga sesungguhnya sudah tahu ada sesuatu yang mereka inginkan. Karena itu dalam pembacaan kita pada ayat 20, pada ayat yang ke-20 dikatakan dalam kitab Injil Matius, maka datang ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Tuhan bertanya, mau suka apa? Apa yang mau mau? Maka jawab ibu Yesus, berilah perintah. Bayangkan, bukan cuma meminta, berilah perintah supaya kedua anak ini boleh duduklah di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri. Itu permintaan yang luar biasa. Ibu Yesus membawa kedua anaknya sama-sama menyembahnya untuk meminta kedudukan, meminta jabatan kepada Yesus, dengan bayangan bahwa kerajaan Yesus itu luar biasa, sehingga mereka pun meminta kedudukan. Dan apa jawab Yesus? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kenapa? Karena dia adalah pencipta. Walaupun dia sebagai manusia sejati dan Tuhan sejati, dia mengenal siapa Yakobus, siapa Yohanes, siapa ibu mereka. Dan yang mereka minta. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Karena di bayangan mereka, menurut penafsiran di bayangan mereka, mereka membayangkan sebuah kerajaan seperti yang mereka lihat di sekitar mereka, atau sebuah kerajaan duniawi yang menawarkan kedudukan, kekuasaan, kemasyhuran,
kehormatan, kemakmuran. Karena memang praktek kerajaan di dunia ini, atau praktek pemerintahan duniawi, kekuasaan, jabatan, juga melekat kesejahteraan atau kemakmuran. Itu yang dibayangkan, di benak Ibu Yakobus dan Yohanes. Dan sering juga itu menjadi bayangan kita manusia. Kita mengejar jabatan demi kemakmuran kita. Walaupun ada juga yang mendapatkan kemakmuran dengan merampas kemakmuran orang lain. Atau merampas kemakmuran orang. Teguran Yesus ini luar biasa. Kita kadang-kadang terjebak. Jangankan kegiatan duniawi yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Ini contoh. Murid-murid Tuhan Yesus sehari-hari bersama dengan dia. Mereka sudah menyaksikan sendiri apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Tetapi permintaan Ibu Yesus dan kedua anaknya, bukan Ibu Yesus. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes itu mewakili murid-murid secara keseluruhan. Bahwa mereka setiap hari berada dengan Yesus. Tetapi sesungguhnya relasi mereka dengan Yesus itu tidak terbangun dengan baik. Kalau mereka punya relasi dengan Yesus itu terhubungan dengan baik, maka apa yang dilakukan oleh Ibu Yakobus dan Yohanes itu tidak mungkin terjadi. Kesetiaan mereka kepada Yesus. Karena kalau ada relasi dengan baik dengan Yesus, maka murid-muridnya itu tidak terjebak pada kepentingan dunia. Yaitu kekuasaan, jabatan, kehormatan, kemakmuran. Yang menjadi bayangan. Sebagaimana juga kita sekarang ini. Jangankan di dunia pemerintahan. Di gereja pun. Menjadi ajang. Seperti yang saya sebutkan. Bayangan. Kekuasaan. Kedudukan. Kehormatan. Dan kemakmuran itu terjadi. Memang gereja mula-mula, yaitu murid-murid Tuhan Yesus ini pun, memberi gambaran bahwa jangan dikira di gereja tidak ada konflik. Karena ternyata mencari kedudukan, menurut keinginan duniawi, pasti menjadi sumber konflik. Dan itu juga yang sejak semula sumber konflik itu karena kedudukan, karena kekuasaan, karena kemakmuran menjadi sumber konflik. Maka tidak boleh heran di dunia yang dimintakan kita hidup kudus pun konflik itu terjadi apabila kita menerima jabatan pelayanan bukan karena mau melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana Tuhan sampaikan di pasal ayat yang ke-27. Kalau ingin menjadi besar, jadilah pelayan. Menjadilah pelayan. Kalau ingin menjadi terkemuka, jadilah hamba. Karena sesungguhnya pemimpin gerejawi adalah pelayan. Pemimpin gerejawi adalah hamba. Pendeta lagi dulu bilang, kalau namanya hamba sama dengan bahasa jongos. Tidak punya kemampuan apa-apa untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu. Menunggu perintah dari si pemilik berkuasa. Kita pelayan. Kalau hati kita menjadi hati hamba, kalau jabatan kita menjadi pelayan, maka konflik dalam kegiatan gerejawi itu tidak akan.
Sekali lagi, renungan kita pada pagi ini mengantar kita supaya marilah kita menjadi pemimpin gereja sebagai pelayan dan hamba. Bukan sebagai penguasa. Karena sebagai penguasa akan melekat. Kehormatan kita akan dapat. Sanjungan akan kita dapat. Maka seharusnya itu milik Tuhan, bukan milik kita manusia. Kiranya firman ini menghantar kita untuk sungguh-sungguh menjadi orang besar karena melaksanakan pelayanan dan menjadi terkemuka karena menjadi hamba. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, sahabat doa dan penginjilan, kita telah dikuatkan dengan firman. Biarlah firman yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita semakin kuat, diteguhkan dalam pengenalan akan Kristus. Kita akan masuk di dalam doa, dan sebelum kita berdoa dengan pokok-pokok doa yang sudah disiapkan, kita angkat pujian rumah doa. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa, agar semua bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya kepadamu, Bapa yang sungguh ajaib, Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah kami yang ajaib, yang sungguh luar biasa. Engkau gembala kami yang baik, kami tidak pernah berkekurangan. Penyertaan-Mu selalu sempurna, rancangan-Mu selalu penuh dengan damai sejahtera. Saat ini kami datang kepadamu dalam suatu kesekutuan kafir berdoa. Kami memohon belas kasihan Tuhan bagi kami. Sebelumnya layakkan kami Tuhan, jika Engkau mendapati kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami mau bersyafaat bersama. Bagi kehidupan doa dan firman, kami seluruh jemaat musafir, mulai dari pelayan Tuhan, para pendeta, BPMC, kategorial BIKA, misi kerja yang ada, kelompok pelayanan lansia, pelayan khusus, penatua diaken, pegawai gereja, pastor, Panji Joshua, dan perangkat pelayanan di tingkat jemaat lainnya, serta perangkat pelayanan di tingkat kolom, UPK Britra, kolom 1 sampai kolom 29. Berikan kami hati yang selalu murni untuk melayani Tuhan, hati yang sebagai hamba untuk melayani Tuhan,
serta sukacita dan semangat terus untuk melayani Tuhan. Biarlah Engkau beri bagi setiap kami, Tuhan. Pada saat ini juga Bapa, kami mau bersyafaat bersama bagi pelayanan seluruh anggota jemaat di kolom 1 sampai 29. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan Engkau. Berikan kami selalu hati yang selalu rindu mau datang bersekutu bersama, mau mengenal Engkau, mau bertumbuh bersama, sehingga kehidupan kami semakin dekat pada Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, ketika kami boleh bersama-sama bersekutu, kami percaya, kami selalu berdoa bersama, bersekutu bersama, segala sesuatu akan terselesaikan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa untuk waktu-waktu peribadatan di kolom, baik persekutuan Bitra yang ada. Engkau akan memberkati persekutuan ini, agar senantiasa di dalam persekutuan tersebut, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Gerakkan hati setiap anggota jemaat untuk datang beribadah dalam waktu-waktu ibadah yang sudah ditentukan, dari kolom 1 sampai kolom 29. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di pagi hari ini bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat yang sedang dalam pergumulan sakit, baik itu yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau kiranya ya Tuhan, sebagai Tuhan dokter di atas segala dokter, Engkau mau melawat mereka semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya berkenan menjamah setiap anggota jemaat yang sedang dalam pergumulan sakit. Kami sampaikan kepadamu, Ibu Wowor Mailangkai, Ibu Arni Dapa Kamalirang, Ibu Yuliana Sualwane yang ada di kolom 1, Ibu Jeli Siagian Mamahir, dan Saudara Brilianto Eman di kolom 2, Ibu Heti Lolombulan Senduk di kolom 24, Bapak Otniel Rugian, dan Ibu Rogian Maengkom di kolom 4. Pendeta Teli Lonto Ua, Ibu Ana Bayang Pasangka, dan orang tua dari Diaken keluarga Daleno Tumiwa di kolom 5. Tuhan, kami mau membawa saudara-saudara kami ini yang sakit. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan melawat mereka, baik yang masih di dalam pergumulan maupun di dalam pemulihan. Tuhan jamah mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan kiranya memulihkan secara sempurna di dalam perkenanan Tuhan. Berkati dan kuduskan setiap obat ataupun makanan yang diminum, dimakan. Biarlah dari dalamnya ya Tuhan, mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan pemulihan secara sempurna. Kami berdoa Tuhan menolong dan melawat mereka semua. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga bagi setiap anggota jemaat yang berbeban berat dengan berbagai pergumulan hidup, entah itu masalah di dalam kehidupan keluarga, keuangan, masalah kesehatan, ataupun masalah-masalah lain yang membuat seluruh anggota jemaat ini menjauh daripadamu. Mereka menjadi susah, menjadi kehilangan pegangan hidup. Tuhan teguhkan dan pertetapkan hati mereka, bahwa sesungguhnya hanya bersama dengan Engkau, mereka boleh keluar dari berbagai pergumulan. Anugerahkanlah kiranya sukacita
damai sejahtera. Ketika menghadapi berbagai tantangan, ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup, mereka akan merasakan bahwa Tuhan sumber sukacita dan damai sejahtera akan menguatkan dan meneguhkan kehidupan mereka. Dibukakan pintu berkat, jendela pertolongan bagi seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 29, Jemaat Gemi Musafir Kleak. Terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau perkenankan ada keluarga-keluarga yang mengalami duka cita. Kami bawa kepadamu ya Tuhan, hiburkanlah kiranya mereka. Pakailah setiap yang ada di sekitar mereka, bahkan kami semua anggota jemaat, untuk menjadi teman dan sahabat yang menguatkan dan menghibur kehidupan mereka. Bahwa Tuhan satu-satunya penghibur sejati bagi keluarga yang sedang dirundung duka. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Ini doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk ketentraman lingkungan kami tinggal. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua, dijauhkan bagi kami Tuhan segala rupa yang mengganggu dalam kehidupan kami, agar kami boleh hidup tentram dan damai, dijauhkan dari kekacauan. Berkati juga pemerintahan kami di lingkungan kami, agar kami masyarakat boleh hidup berdampingan bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk anak-anak balita. Biarlah Tuhan Engkau memberkati perkembangan dan pertumbuhan anak-anak ini. Dijauhkan Tuhan dari sakit penyakit yang menimpa anak-anak ini Tuhan. Agar tumbuh kembang mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Karena anak-anak ini adalah anak-anak masa depan gereja. Juga Tuhan kami berdoa bagi anak-anak remaja, pemuda. Biarlah Tuhan Engkau memberkati masa depan mereka. Biarlah mereka dijauhkan Tuhan dari segala pergaulan yang menyesatkan, karena mereka adalah masa depan gereja. Biarlah mereka boleh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, agar apa yang menjadi cita-cita dan dambaan anak-anak kami Tuhan, pemuda dan remaja, boleh Tuhan diberkati Tuhan untuk masa depan mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat anggota jemaat dari kolom 1 sampai dengan kolom 29 yang berhari ulang tahun, kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan syukur-syukur lainnya, dan syukur dari kerja mereka, usaha, studi juga. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua apa yang menjadi kerinduan dalam kehidupan mereka. Biarlah kami senantiasa merasakan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, agar kami selalu datang kepada Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara jemaat musafir yang dalam pemulihan Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 29. Juga Ibu Pendeta Teli Lontok Goa dalam proses penyembuhan, Ibu Ana Bayang Pasangka, dan orang tua dari keluarga Daleno Tumiwa, dan juga jemaat-jemaat lain di jemaat musafir yang kami tak dapat tutupkan satu persatu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka dalam proses penyembuhan dan syukur-syukur lainnya dari jemaat Tuhan. Biarlah kami selalu naikkan syukur hanya kepadamu Tuhan. Kami juga bersyukur di ibadah subuh pagi ini, ibadah ini boleh terlaksana dengan baik. Baik dari KPDP tingkat jemaat di kolom 5
dan sahabat doa dan penginjilan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan musafir berdoa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi kami, Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada kami makanan kami yang dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang jahat. Dan janganlah kami kegelapan, tapi lepaskan kami dari dosa. Karena Engkau kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah sahabat doa pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam berkat, kita menyanyi Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan lewat turun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Mari kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, sungguh luar biasa. Di pagi hari yang indah ini, Tuhan perkenankan kita ada di dalam satu persekutuan jemaat musafir Kleak, sahabat doa dan penginjilan. Pagi ini bersama-sama kami, jemaat pelayan khusus dan jemaat kolom 5, tim doa yang sudah berkenan dipercayakan untuk melayani dan menuntun peribadatan doa pada pagi hari ini. Sebelum kami menyerahkan kepada Ketua KPDP, perkenankan kami akan memperkenalkan kami dari kolom 5 yang telah melakukan pelayanan sahabat doa dan penginjilan pada pagi hari ini. Sebagai penatua, Bapak Penatua Dr. Lexi Lonto. Silakan melambaikan tangan Pak Penatua. Dan bersama dengan Ibu Pendeta Teli Lonto yang meskipun dalam kelemahan tubuh kita tetap mendoakan pemulihan secara sempurna. Boleh bersama pagi hari ini ada dari unsur tim doa, Ketua tim doa kolom 5 yang menjadi Kadim Penatua AM, Bapak Dr. Max Rembang. Silakan lambaikan tangan. Dari Bipra ada Bapak Dr. Widi Florin Pandey. Ya, ada kelihatan dari kejauhan mungkin. Dan ada Ibu, minta maaf dari tim doa, ada Ibu
Elvi Manese Palar. Oke. Kemudian ada dari wanita kaum ibu, Ibu Dr. Miriam Lonto, dan jemaat lainnya yang boleh bersama ada Ibu Nona Dimararai. Demikianlah personil yang ada pada pagi hari ini, tentunya dengan menaikkan syukur, pujian, hormat, sembah kepada Tuhan, kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan kami dari kolom 5 yang boleh dipercayakan dalam ibadah sahabat doa dan penginjilan. Saya sendiri yang menuntun pagi hari ini, Penatua Elizabeth Maria Kapara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji-pujian sebelum kita menyerahkan ke Ibu Agnes. Mars Musafir. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih disampaikan pertama kepada Kadim kita, Bapak Penatua Engku, mesti ada DP tambahan Engku ini, Engku Max Rembang yang boleh melayani kita semua di Musafir Berdoa pagi hari ini. Terima kasih juga kepada pelayan khusus yang ada di kolom 5, Bapak Penatua Alexi Lonto yang boleh mengambil bagian, juga dari Ibu Pendeta Teli Lontowa yang berkenan juga boleh melayani. Terima kasih. Ibu Penatua Wanita Kaum Ibu, Enci Elsa, terima kasih. Engku Widi Rorimpande, Enci Miriam Lonto bersama Ibu Elvi Manese Palar, terima kasih boleh berkenan mengambil bagian dalam pelayanan Musafir Berdoa di pagi hari ini. Diberkatilah Bapak Ibu semuanya dalam keluarga, dalam pelayanan, dan dalam tugas usaha kerjanya setiap hari. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sahabat doa penginjilan yang baru pertama kali hadir dalam pelayanan doa Musafir Berdoa, dan dinantikan senantiasa kebersamaannya untuk tetap setia menjadi tiang-tiang doa Musafir dan bersama-sama terus dalam persekutuan Musafir Berdoa di minggu-minggu mendatang. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua sahabat doa penginjilan Musafir dari kolom 1 sampai kolom 29 yang tetap setia dan selalu setia bersama menjadi tiang doa bagi anggota jemaat Musafir. Dan percayalah bahwa kesetiaan kita dan setiap jerih lelah kita selalu diperhitungkan oleh Tuhan menjadi sebuah kebenaran. Dan sahabat doa penginjilan Musafir, untuk pelayanan Musafir Berdoa di minggu mendatang, di awal bulan November, kita sudah berada di lembaran 2 bulan kedua terakhir ya di tahun 2022 ini, tepatnya di tanggal 5 November 2022 kita akan bersama dengan pelayan khusus dan anggota jemaat yang ada di kolom
Dan dalam kesempatan musafir berdoa pagi hari ini, kita akan dengarkan bersama Sapa Musafir Berdoa sekaligus informasi pelayanan tingkat jemaat. Yang pagi hari ini sudah bersama dengan kita Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Musafir Kleak, yang kami sapa dengan kasih Bapak Pendeta Hermanus Vence Paat. Disilahkan Pak Pendeta. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kita mengucap syukur tentu pada Tuhan yang telah mengantar kita boleh berada di akhir pekan. Ya, dan sekaligus bersyukur karena aktivitas hidup kita di hari ini telah diawali dengan kita ada dalam persekutuan musafir berdoa. Tapi tidak hanya berdoa, tapi juga boleh memuji Tuhan, sekaligus mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, Penatua Am, Dr. Bapak Max Rembang. Terima kasih dan bersyukur karena kegiatan ya cukup akbar yang telah dilaksanakan di tengah-tengah jemaat. Musafir Kleak boleh berlangsung dengan baik. Tentu ada ungkapan-ungkapan mungkin khusus dari panitia pelaksana, yakni lomba paduan suara antar kolom yang sasarannya untuk menjemaatkan Mars Musafir Kleak sudah boleh terlaksana dengan baik. Ya, walaupun khusus untuk kolom 5, mungkin karena Pendeta Teli tidak hadir, sehingga belum mendapat champion. Ya, tapi nanti tahun-tahun depan, ya, berharap tentu keikutsertaan dari seluruh kolom, begitu. Dan perlu kami ingatkan juga bahwa dalam persekutuan ibadah hari Minggu besok akan ada pelantikan tim kerja, baik Komisi Pemuda, tim kerja yang akan menangani pelaksanaan ibadah Natal Pemuda, tapi juga ada pelantikan tim kerja penyusun rancangan program pelayanan tahun 2023 dan sekaligus rancangan anggaran belanja pendapatan jemaat untuk tahun 2023. Mereka akan dilantik besok. Ya. Dan akhirnya saya menyampaikan tetap semangat. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Terima kasih, shalom. Terima kasih Pak Pendeta Hermanus Vence Paat. Tuhan Yesus memberkati. Dan diingatkan juga untuk kita semua sahabat doa penginjilan musafir untuk tidak lupa mengambil bagian dalam ibadah kebaktian penyegaran iman yang akan dilaksanakan pada besok hari Minggu 30 Oktober 2022 di ibadah Minggu malam. Jam 18.00 kita akan bersama dengan Bapak Pendeta Jemi Mateos dalam ibadah KPI di hari Minggu malam besok. Baik sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, mari kita abadikan momen lembar di minggu terakhir ya, bulan Oktober 2022 untuk membuka kamera. Host dan co-host akan mengabadikan momen di minggu terakhir di bulan Oktober 2022. Untuk kesempatan pertama, mari kita membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa. 1, 2, 3.
berikan jempol bagi Oke. kemuliaan Tuhan yang empunya pelayanan ini. 1, 2, 3. Baik. Dan akhirnya sahabat doa penginjilan Musafir, tetap bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tetap bertekunlah di dalam doa. Sampai berjumpa di Musafir Berdoa minggu depan 5 November 2022. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Salam Musafir Berdoa. Jemaat demi musafir kelak, persekutuan beragam suku, bagai aneka bunga indah berseri, menabur Injil dalam kata dan perbuatan bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan, serta melayani Tuhan dan sesama. Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang, demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Selamat kolom 8 boleh mendapat bonus kata Penatua Maru sebagai juara 1 lomba paduan suara antar kolom. Terima kasih. Jemaat Kita dalam pelayanan. musafir kelak, Bukan belum 8. Ah, itu BPS. Angka 1 di mukanya tapi enggak. bagai aneka bunga indah berseri, Betul, pendeta. Masalah menabur sebut Injil itu. dalam kata dan perbuatan bersama Nanti tahun depan, orang-orang 18. yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan, serta melayani Tuhan dan sesama. Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang, demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Selamat pagi semua, shalom, sampai jumpa.